Sebenarnya biasa aja, kita juga manusia normal pada umumnya yang mengerti bahasa Indonesia ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau misalkan ketemu jangan terlalu melihat kursi rodanya, jangan terlalu melihat tongkatnya, atau jangan terlalu melihat alat bantu yang dia pakai atau keanehan yang mungkin dikatakan tidak normal itu tadi ya. Mungkin kita tidak cantik atau tidak ganteng, tetapi kita bisa berkomunikasi. Ya. Terkecuali kalau mungkin tunarungu bicara yang memang harus ada bahasa khusus gitu kan, mungkin harus ditanyakan kalau kayaknya dia nggak apa-apa kok disebut disabilitas, kenapa, itu pastiin dulu. Nah, kalau mau ngobrol biasa aja ya udah Mbak, kayak halo Mbak, kenalin aku ini, mungkin dirasanya dianggap aku nanti jangan-jangan dikira sok ramah nih, nggak apa-apa, santai aja, kita lihat aja responnya seperti apa. Kalau memang beliaunya tidak berkenan atau seperti ada benteng kayak gitu, karena saya pribadi sebagai disabilitas ketika saya mendekati sesama disabilitas tuh nggak semuanya yang halo aku bisa diajak ngobrol, nggak semuanya seperti itu. Nah, jadi untuk jangan terlalu overthinking dulu gitu lah, jangan terlalu overthinking dulu, jangan-jangan nanti menyinggung nih, jangan, enggak kok, enggak, santai aja. Cuman mungkin kita bentuknya aja yang mungkin berbeda, tetapi untuk komunikasi kita biasa, buka aja dengan obrolan-obrolan ringan. Nah, kalau mau membantu, kan biasanya kita identik dengan jangan-jangan ini nanti butuh bantuan, atau kalau memang kondisinya seperti terlihat membutuhkan bantuan, Mbak, saya bisa bantu, Mas, saya bisa bantunya gimana? Karena meskipun sama-sama berkursi roda, itu kadang ada yang bisa mandiri, ada yang justru tidak nyaman dibantu, ada juga yang sangat membutuhkan bantuan itu. Nah, jika tidak berpengalaman atau belum pernah tuh memegang alat bantu teman-teman yang harus dipegangnya dari mana, bisa tanya dulu. Kalau nyari itu kan kampus yang akses, terutama yang pakai kursi roda. Nah, teman-teman yang misalkan pengen kuliah itu, ya jadi dari kitanya yang harus berusaha betul-betul. Belum tentang kita nyari kampusnya ada sebagaimana. Bersyukur ya kalau support system keluarga itu mendukung penuh dari materi maupun dukungan mental dan lain sebagainya. Kalau enggak itu menjadi lebih berat. Nah, harapan saya pribadi tentang pendidikan di Indonesia itu kan banyak orang tua, saya yakin tidak sedikit yang merasa ketika punya anak disabilitas itu udah yang gitu loh. Nah, saya atau kita pribadi yang sebagai disabilitas, kok aku jadi beban gitu. Sementara sebenarnya aku pengen meraih yang juga sama dengan orang yang lain, itu tentu kan harus 2 kali lipat energi tuh Mbak. Tekad, keyakinan, biaya dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya dari pemerintah itu sudah menyediakan kampus dimanapun, nggak hanya di Jogja itu akses untuk disabilitas dan mungkin ada kemudahan tersendiri untuk masuk, nah itu mungkin akan bisa istilahnya memajukan gitu loh. Kita para disabilitas yang rata-rata sulit mendapatkan pekerjaan, sulit diterima, kayak gitu-gitu. Yang namanya disabilitas bekerja nggak mungkin secara fisik, ya kan? Tentu pasti dengan kecerdasan ataupun hal-hal kemampuan yang lebih ramah di luar tenaga gitu yang harus kita keluarkan. Nah, kalau misalkan pemerintah bisa mendukung, bisa memfasilitasi, tentu akan lebih mudah. Kalau saya pribadi Mbak bayangkan, misalkan nih, saya orang Magelang, mau kuliah di Jogja, kan universitas banyak yang akses di Jogja dong. Saya berarti harus tinggal di sini. Nah, tinggal di sini cari kos yang akses, mahal, jelas. Lebih mahal dari teman-teman yang lain. Teman-teman mungkin bisa ukuran sekian aja, kalau kita harus kamar mandi dalam, kos duduk dan lain sebagainya. Belum angkutan umum. Nah, kemarin ya yang saya kritisi banget dari Dishub Yogyakarta yang berhubungan dengan Trans Jogja. Kenapa Trans Jogja sekarang malah balik ke tangga lagi? Bukan kalau kemarin dulu kan saya pribadi bermimpi banget di masa depan. Kabar bahagia ketika Trans Jogja datang nih di Yogyakarta. Sekarang bis kita udah setara internasional nih teman-teman. Kursi roda bisa langsung masuk, meskipun belum langsung karena harus diangkat. Karena itu kan ada jarak tuh yang kalau bisa terjadi sesuatu bisa fatal. Saya mikirnya nanti di masa depan itu bakal ada Mbak, jembatan atau pintu jalan akses secara otomatis untuk kita masuk kursi roda kayak gitu. Nah, kenapa semakin ke sini justru malah mundur, malah tangganya jangankan untuk disabilitas kursi roda ataupun disabilitas yang lain. Untuk orang tua saja, saya sebagai pedagang di Malioboro kan deket banget sama shelter nih, yang kita lalui itu saya duduk di shelter. Orang tua, lansia itu kalau naik turun, bisa bahaya itu Mbak. Saya ngeri-ngeri sedep gitu loh ngelihatnya. Itu kalau misalkan kakinya agak selewat dikit bisa bablas gitu loh. Kan jadi kayak standar keamanannya malah jadi kurang gitu. Dan sekarang Trans Jogja itu kalau dulu ada shelternya,
entah itu dari pihak Trans Jogjanya sendiri atau bus kita, katanya kan saya juga kurang mendalami tuh, itu bukan dari Trans Jogja, itu dari bus kita, apapun. Kalau memang pemerintah Yogyakarta itu memiliki standar atau tegas dengan standarnya kan, bis boleh nih masuk, tapi harus yang standarnya seperti ini, biar semua bisa mengakses seperti itu. Berarti kan memang udah nggak diperhatikan lagi kayak sebelumnya gitu. Nah, setiap ganti tahun, ganti pemimpin, ganti apalah yang ada di dalam sana yang berwenang di situ, pasti akan seperti kembali lagi di awal, bukan malah semakin memperbaiki sistem yang udah jalan gitu. Nah, kita tuh kan tema proposalnya emang menyoroti soal teman-teman disabilitas itu masih kurang akses buat daftar ke perguruan tinggi gitu. Padahal sebenarnya udah ada undang-undangnya, Mbak. Waalaikumsalam. Sebenarnya udah ada, ini udah nggak syuting kok, Kak. Sebenarnya udah ada undang-undangnya kalau wajib semua kampus tuh harus inklusif gitu. Tapi kan faktanya mungkin kenyataannya belum optimal gitu. Dan itu juga kan makanya faktor banyak juga yang nggak melanjutkan ke perguruan tinggi. Padahal sebenarnya dari teman-temannya mau-mau aja. Banget, gitu. Mbak, banget. Kita pengen kuliah, pengen sama seperti yang lain itu banget. Dan kita tentu usahanya harus lebih. Faktor utama pasti biaya, Mbak. Biaya, dukungan dari keluarga, dari sekitar. Karena kita nggak bakal bisa kalau sendiri. Apalagi untuk istilahnya keberanian atau mental anak-anak yang di usia-usia sekolah itu kan belum seberani mungkin saya yang memang sudah apa-apa wes tak coba kayak gitu. Jadi nggak takut-takut lagi. Nah, untuk melanjutkan di perguruan tinggi usianya masih belasan. Kalau nggak dari keluarga atau pemerintah yang memang memberikan dukungan itu kayaknya bakal ya udah deh aku segini aja. Pasti banyak yang kayak gitu, Mbak. Apalagi yang dari daerah-daerah, yang dari kampung-kampung gitu. Iya sih.